my YouTube channel. Perkenalkan kembali, nama aku Tiara dan saat ini aku adalah mahasiswa profesi tingkat 1 di FKUI alias Koas. Sebelum kita mulai konten videonya, kalian harus pencet tombol subscribe sekarang juga. Sekarang juga ya guys, kalian harus banget pencet tombol subscribe karena ini adalah salah satu bentuk dukungan dari kalian buat aku agar aku semakin semangat bikin videonya di tengah kehektikan kehidupan kedokteran ini. Jadi di video kali ini aku tidak akan sendiri karena aku akan mengundang adik aku yaitu Raisa Intani sebagai bintang tamu di video kali ini. Jadi video kali ini akan membahas mengenai perkuliahan di FK4, yaitu kegiatan akademisnya. Tapi seperti di video sebelumnya, adik aku itu pemalu, jadi dia nggak mau muncul di videonya. Yang mana akhirnya aku akan telepon dia dan kita bakal komunikasi lewat telepon. Sekarang aku mau telepon dulu my only sister. Bentar ya. A few moments later. Halo. Halo. Oke, Raisa, boleh kenalin dulu mungkin diri kamu? Halo semuanya, aku Raisa Intani dan aku sekarang tengah berkuliah di FK4, udah di semester 4. Oke, welcome Rai. Yay, thank you. Jadi di konten kali ini kita bakal bahas mengenai perkuliahan di FK Unpad. Oke. Responnya gitu aja lagi. Nah, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Boleh jelasin nggak sistem akademis di FK4 itu kayak gimana? Misalnya tingkat 1 belajar apa, tingkat 2 belajar apa gitu. Oke. Pendahuluan dulu ya. Jadi kalau misalnya yang disebut FK4 itu kan fakultas. Nah itu tuh ada program studi yang membawahi, dimana itu ada pendidikan dokter, dan ada pendidikan dokter hewan, dan ada kebidanan. Nah, aku masuknya itu ke program studi pendidikan dokter. Nah, kalau misalnya di Pendok FK4 sendiri itu pertama, jadi dia ada 4 tingkat sebelum nanti kita lulus. Jadi kalau misalnya di angkatan aku, yaitu angkatan 2019, program studi kedokteran S1 itu dia kurikulumnya itu problem based learning, di mana kita belajarnya itu berdasarkan kasus gitu, dan nanti dibagi per tutor, yang mana di tutor itu nanti kalian akan bahas kasus dan diskusi tentang sampai ke basic science-nya lalala. Nah, jadi aku jelasin dulu. Jadi ini aku baru dapat dari info Terpercaya. buku pedoman. Oh mantap, buku pedoman loh. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau masuk FK4, basicnya itu ada basic tersendiri, di mana yang pertama kalian itu student centered. Jadi semua pembelajarannya itu balik lagi kepada anaknya. Kalian mau belajar sejauh mana, mau belajar apa, mau belajar yang mana yang mau didalemin, itu dari kalian sendiri. Jadi kalian harus punya effort buat buka buku, kalau enggak ya udah bye gitu. Terus problem based yang seperti aku bilang, jadi kalian tetap belajar ilmu kedokterannya, tapi kalian mencoba untuk langsung nge-relate itu terhadap ilmu klinisnya. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, kayak misalnya kalian dapat kasus rhinosinusitis. Nah, dari rhinosinusitis itu kalian harus belajar anatomi dari rongga hidung, terus anatomi dari saluran faring, laring, terus trakea sampai ke jaringan paragi paru kayak gitu. Nah, kalian relate apa sih kalau misalnya sitis kan inflamasi. Nah, berarti inflamasinya itu terjadi di anatomi itu. Nah, berarti kalian harus belajar fisiologisnya nanti gimana, apa yang bakal rusak
apa yang bakal terganggu kalau misalnya terjadi penyakit itu. Nah itu namanya problem based. Nah integratif, kalau misalnya integratif, jadi tuh aku tuh sistemnya blok sistem, bukan kayak modul kayak misalnya anatomi, terus histologi kayak gitu. Nah kalau aku tuh dalam satu semester itu biasanya ada 2 blok sistem. Kalau misalnya yang nanti terbagi-bagi kan satu tingkat itu 2 semester. Nah 1 semester aku belajar, semester 1 itu belajarnya fundamental basic science, semester 2 itu dermatomuskuloskeletal dan hematoimmunology system. Lalu nanti naik tahun 2 dan nanti semester 3-nya belajar endocrine metabolic system, terus dicampur dengan setelah itu ada neurobehavior, special sense system, jadi belajar tentang sistem syaraf. Nah nanti baru semester 3-nya gastrointestinal system sama reproductive system kayak gitu. Terus tadi buat semester 4 di tahun 3-nya yang lagi aku jalanin sekarang itu adalah cardiovascular system sama respiratory system. Jadi kayak gitu belajarnya per blok sistem apa, kalian lagi di sistem apa. Kayak misalnya aku sekarang di sistem respiratory. Nah belajar tuh dari anatomi, dari histologi, dari fisiologi, dari sampai ke program bioetikalnya, sampai ke patologikalnya kayak gitu. Nah itu kalian nah terus yang lainnya adalah early clinical exposure, dimana kalian benar-benar udah belajar per kasusnya gitu. Kayak pokoknya tiap sistem blok itu ada kasus-kasusnya tersendiri kayak gitu. Nah udah pokoknya jadi kalian belajar sehari-hari itu lewat tutor namanya, sama biasanya aku dibagi per 11 atau 12 orang. Terus nanti kalian bakal dikasih kasus yang literal kayak misalnya seorang pasien berinisial M datang dengan keluhan dyspnea, gangguan kecepatan nafas kayak gitu, susah nafas. Nah nanti kalian buat hipotesis sendiri, terus jelasin kenapa, terus pemeriksaan fisik apa, anamnesis yang harus digali apa, terus yang berhubungannya kayak gimana. Terus nanti udah selesai kasusnya, udah selesai tutornya, nanti bakal dibagi. Nanti kalian bakal ngebentuk kayak sebuah presentasi, di mana presentasinya itu isinya menjelaskan dari kasus itu dari A sampai Z. Nah dibagi jadi basic science-nya dan clinical science-nya kayak gitu. Lalu kalau misalnya di FK Unpad sendiri, di angkatan aku itu ada skills lab lah biasa, di mana kita belajar kayak kompetensi dokter yang harus dipunya, yang harus dimiliki kayak gitu. Nah nanti itu akan diujikan dalam bentuk OSCE. Ini kayak di fakultas kedokteran universitas lain juga ya ada ya. OSCE ya, rata-rata ada sih kalau OSCE. Terus habis itu ada lab act juga. Kalau misalnya lab act itu lebih kayak uji lab yang kayak yang kayak cultural, bakterial, mikroorganisme kayak gitu, yang pakai mikroskop lagi gitu. Itu salah satunya, tapi masih banyak yang lain kayak pemeriksaan hematologi gitu. Oke. Itu nanti tergantung sistemnya ya kayak gitu. Tapi kalau setahu aku ada perubahan gitu dari angkatan 2019 ke 2020. Tapi aku kurang tahu perbedaannya. Tapi seingat aku tuh pas awal-awal semester mereka itu belajarnya lebih kayak Sustainable Development Goals, bener nggak? Kepanjangan SDG. Iya, jadi lebih kepada program komunitasnya gitu. Sedangkan aku kan, kalau aku belajarnya fundamental basic science, ilmu kedokteran dasar, mungkin di CCP gitu sih, tapi katanya kayak lumayan ada perbedaan gitu. Oke, I see. Tapi sebenarnya overall mekanismenya tetap sama ya pembelajarannya, berdasarkan yang 4 dasar itu juga. Ya, sepertinya itu sih. Nah, iya, terus habis itu nanti tapi urutan sistem bloknya itu dirubah-rubah gitu loh. Kalau misalnya dari setahu aku, mereka itu semester 2 belajarnya HIS, hematoimmunology system. Terus semester 3 mereka langsung masuk ke NBSS, terus ke dermatomuskuloskeletal kayak gitu. Jadi bedanya di urutannya aja sih kayaknya.
mungkin ujiannya ada yang berbeda, kayak misalnya waktu itu mereka buat tugas gitu apa ujiannya, tapi aku kurang tahu sih. Mereka buat tugas untuk ujiannya, emangnya kalian nggak ada? Dia kalau tugas itu lagi saat pembelajaran, kalau misalnya ujiannya ya beneran literal ujian gitu loh. Kalau misalnya buat tutor itu berarti bakal diajarin sama dokternya langsung? Dokter konsulen gitu atau gimana? Kalau misalnya kalian tutor, iya kalian bakal didampingi oleh dosen. Nah itu nggak perlu konsulen sih, pokoknya nanti tergantung aja kalian dapat dari dokter departemen apa gitu. Oh ya, jadi gini, kalau misalnya kalian mau masuk FK4, pertama adalah kalian belajarnya pakai bahasa Inggris. Tapi jangan takut, kayak bahasa Inggrisnya tuh cuman di modulnya, cuman di kayak gimana ya, pembelajarannya tuh bahasa Inggris, tapi kalian boleh language berbicaranya itu pakai bahasa Indonesia, masih biasa kayak gitu. Tapi kayak kita menyebut istilah itu biasanya kebanyakan langsung pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi maksudnya itu sebenarnya lebih ke soal, terus tugas harus dibikin bahasa Inggris gitu ya? Tugas boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, jadi kayak multilingual gitu sih. Buat pembelajarannya biasanya itu ditulisnya itu menggunakan bahasa Inggris gitu sih. Kayak ujian gitu ya? Ya, nah ya ujiannya bahasa Inggris kalau misalnya pilihan ganda. Kalau misalnya, nah iya nanti dijelasin. Pokoknya ujiannya pakai bahasa Inggris, tapi kalian boleh kalau misalnya presentasi oral boleh pakai bahasa Indonesia. Nanti juga di tingkat 2, kalau misalnya kalian mau naik tingkat 2 itu harus ada sertifikat TOEFL di atas 550. Mantap ya. Berarti tapi kalau misalnya buat orang-orang yang kesulitan bahasa Inggrisnya itu gimana dong, Rai? Ada kayak program yang bantu ngajarin atau gimana? Ini kalau misalnya di semester awal itu ada namanya tahap persiapan bersama ya, TPB. Nah itu kayak PKN agama dan ada Inggrisnya juga kalau nggak salah. Oke, jadi bakal sempat ada modul bahasa Inggris dulu ya di awal. Iya. Terus kalau teman-teman kamu yang misalnya nggak dapet TOEFL segitu, terus gimana dong, Rai? Bisa ngulang lagi atau gimana? Biasanya tuh udah dikasih tahu dari awal gitu, jadi kita udah nyiapin. Dan ini sih, jadi itu dari awal, dari jauh-jauh hari, kayak berbulan-bulan sebelumnya, sebelum tenggat, itu biasanya akademik udah mulai kayak Keluar-keluar ya? memberikan list-list orang yang udah sesuai dengan ketentuan kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya belum, nanti kan kita tahu nih, terus nanti diarahkan ada, kalau misalnya di Unpad itu ada tes English proficiency juga gitu. Nah itu kayak ada bisa ngulang-ngulang gitu, jadi bakal ada yang mengkoordinir pendaftaran, dan iya bisa diulang asalkan nggak telat. Dari tes proficiency dari Unpadnya bisa dari UPI, bisa dari ITB kalau nggak salah. Pokoknya jadi ada beberapa kerja sama gitu ya, Rai? Ya tes sendiri sih kalau misalnya di luar. Tesnya bayar atau gimana, Rai? Atau gratis kalau yang dari Unpadnya? Bayar. Oh, bayar. Berapa? Ingat nggak? Soalnya biasanya lumayan mahal ya setahu aku kalau tes TOEFL gitu. Iya, tapi kalau kemarin aku di Unpad 60.000 deh ya. Tapi itu emang yang online-nya sih. Oke, jadi intinya nggak perlu khawatir karena dari jauh-jauh hari sebelumnya udah bakal dikabarin ya, bakal ada tes TOEFL di tanggal sekian-sekian. Jadi semuanya bisa buat mempersiapkan dulu gitu ya. Dan kalau emang belum dapat skornya, itu bisa ngulang lagi. Iya, jadi FK4 itu cuma nge-kolektif nilainya doang. Dan yang mengkoordinir ada ujian Inggrisnya tuh, tes TOEFL-nya tuh bukan dari FK4-nya, dari Unpad-nya. FIB Unpad, siapa yang mau daftar nanti diberikan platform kayak lewat Google Form kayak gitu.
Guys, ternyata ini videonya cukup panjang dan banyak banget informasi-informasi di dalamnya, yang mana aku sayang banget kalau misalnya aku cut terlalu banyak, dan aku takutnya kalau ini terlalu panjang juga videonya kalian udah gak bakal konsen buat ngedengerinnya. Jadi aku putuskan untuk dibagi dua bagian, dimana nanti bagian selanjutnya akan lebih fokus ke membahas ujian-ujian dan kegiatan-kegiatan yang ada di FK 4-nya, di akademisnya. Jadi cukup dulu untuk video kali ini. Jangan lupa ya buat ikutin aku karena nanti selanjutnya bakal ada video lanjutannya. Jadi biar kalian gak ketinggalan, harus sekarang juga pencet tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa berikan like dan juga komentar ya di bawah. Oke, thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.